Rekan-rekan, pasti kalian sudah mengetahui kalau pada saat kita mendevelop sebuah aplikasi microservices atau aplikasi berbasis kontainer, kita harus menghostnya di satu lingkungan yang mendukung kontainer. Pertanyaannya ada beberapa pilihan sih pada saat kita bicara containers. Di sini di Azure kita sudah punya beberapa pilihan dan pilihan yang paling umum ada pilihan berbasis platform as services semuanya. Ya, bisa-bisa saja kita deploy di VM, tetapi tentu saja itu membuat teman-teman harus meng-create dari nol. Dan di sini kita akan bahas beberapa opsi-opsi yang memungkinkan kita untuk menggunakan kontainer secara lebih eh, praktis dan lebih bijak. Praktis artinya kalian tidak direpotkan dengan berbagai macam aktivitas infrastruktur underlying dari kontainer itu sendiri. Seperti menyusun cluster, menyusun fleet manager, dan menyusun berbagai layanan yang ada. Dan disebut efektif artinya teman-teman harus memikirkan faktor biaya. Nah, untuk itu kita akan lihat dulu opsi-opsinya apa saja. Pertama, kita punya namanya kontainer register. Kontainer register ini ya, ini digunakan untuk kita mendaftarkan kontainer kita ya, mendaftarkan kontainer kita untuk kemudian dikonsum ke Azure Kubernetes, Azure Service yang lain dan sebagainya. Jadi ini seperti Yellow Pages ya kalau zaman dulu atau daftar buku tamu ya. Daftar kontainer yang bisa kita gunakan untuk kedepannya kita deploy kontainer kita. Kemudian di sini ada yang namanya containers instance. Container instance ini kalau teman-teman lihat itu adalah satu mekanisme untuk meng-create kontainer tanpa perlu kita berpikir tentang VM yang harus kita kembangkan. Model kontainer ini artinya kontainer yang sifatnya uh, instance gitu ya, artinya seperti VM tapi VM-nya dikelola oleh Azure. Sehingga kalian tidak perlu mengelola server. Jadi ini adalah pendekatan paling sederhana untuk mendeploy ke kontainer. Dan kalau teman-teman lihat salah satunya outputnya adalah kontainer registry dan juga registry lainnya. Selain itu kalau kita lihat ya, kita lihat di situ ada container apps. Nah ini ya, dan juga ada uh, containers ya, apps worker. Nah gitu ya. Jadi kalau container apps ini ya, kalau kita lihat container apps ini apa sih bedanya ya? Container apps ini adalah aplikasi. Jadi yang kita deploy adalah aplikasinya, bukan infrastrukturnya. Kalau yang tadi itu infrastrukturnya. Kalau ini aplikasinya aja. Ini mirip dengan Azure App Services, cuma fully version untuk container aja. Sementara kalau Azure App Services itu juga kita bisa gunakan kontainer juga ya untuk deployment-nya. Tetapi desain aplikasi kontainer di sini adalah untuk menghost dari aplikasi yang khusus kontainer saja, tidak mendukung deployment dengan code. Dan yang terakhir kalau kalian lihat adalah yang namanya Kubernetes. Kubernetes ini tidak lain tidak bukan adalah pendekatan meng-create underlying infrastruktur kontainer berbasis open sources Kubernetes. Enaknya kalau Kubernetes ini, kalau kalian sudah punya layanan Kubernetes dan kontainernya, maka pada saat kalian berpindah di layanan cloud lain, kalian nggak harus building from scratch. Configuration, fleet management, dan sebagainya, clusternya itu bisa diekspor konfigurasinya kemudian diimport ke cloud yang lain. Jadi, singkat kata, kamu mau ke arah mana? Kamu pengen fokus ke kontainer yang gampang di deploy ya saya memilih container apps. Atau kalau kamu bakal punya aplikasi-aplikasi yang saling terhubung misalnya microservices, maka saya sarankan instant container. Tapi kalau kamu tidak ingin terkunci dari vendor, nggak mau pakai Azure saja, mungkin pengen pindah ke vendor yang lain, pada saat mungkin agak mahal atau apa, kalian bisa pakai Kubernetes untuk kemudahan konfigurasi. Dan semuanya didukung dengan container register yang kita bisa daftarkan di Azure. Nah, jadi kira-kira pilihannya 3 itu ya. Kalau kalian melihat dan memilih yang mana? Nah, kalau bicara memilih yang mana, tentu saja salah satu faktornya adalah faktor biaya. Sekarang kita explore ya biaya masing-masing dari container services. Ya, kita akan bicara container services itu masing-masing apa saja. Kita mulai dari container instance. Kalau kita lihat container instance, maka kita lihat pricing tables-nya itu teman-teman bisa lihat
bergantung pada memori dan juga vCPU yang digunakan ya. Mulai dari $3 per gigabyte dan 35 dolar untuk per vCPU. Jadi teman-teman bisa bayangkan, kalau kalian menggunakan 1 tahun tentu lebih murah ya, atau 3 tahun lebih murah, atau spot yang pada saat ada sisa-sisa dari penggunaan yang lain akan lebih murah. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah consumption-nya. Jadi kalau kita mencoba untuk 1 bulan gitu ya, misalnya kita berasumsi 1 bulan, di sini teman-teman bisa lihat 1 bulan itu total billingnya sekitar, ini enggak 1 bulan ya. Ini 1 bulan total billingnya sekitar, kalau asumsinya ya. Nah, ini akan banyak ya. Banyak aktivitasnya. 1 kontainer grup 1 giga 0,014 dikali 30 hari ya. vCPU-nya 0,012, total billingnya 0,13 ya. Maka kita bisa lihat total billingnya adalah sekitar 0,135 US dollar ya. Kalau asumsinya kontainernya hanya berjalan di 300 detik saja. Nanti kalian bisa kali nih berapa detik yang akan digunakan ya. Nah, termasuk juga nanti kalian harus perhatikan berapa memori yang akan digunakan juga. Jadi di sini lumayan cost efektif ya. Kita coba lihat aja dengan menggunakan yang lain ya. Kita akan menggunakan yang lain. Kita coba menggunakan Azure Kubernetes Services. Kalau kita bicara Azure Kubernetes Services, maka beda lagi konsepnya. Azure Kubernetes Services menggunakan model, kalau kita bilang ini model berdasarkan node. Nah, itu ya. 0,1 per cluster per hour ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan 0,1 per cluster per hour. Dan artinya kalau teman-teman 24 jam, itu akan menghasilkan 0,1 kali 24 jam $2 per cluster. Nah, tapi umumnya biasanya dalam satu Kubernetes Services minimal ada 3 cluster ya. Maka 3 kali $2, sekitar $6 ya per bulan. Ditambah lagi ada beberapa hal yang harus Anda miliki, seperti misalnya IP address dan sebagainya. Kita bisa lihat di sini ada service calculator ya. Kita akan coba bandingkan aja ya supaya teman-teman lebih ada bayangan. Saya akan milih yang satu Kubernetes Services ya, yang satu Container Services, dan yang satunya lagi Container Apps. Nah, teman-teman bisa lihat ini udah saya tambahkan semua nih. Untuk oke. Nih, tambahnya masih ada yang lain ya. Saya hapus dulu yang lainnya dulu ya. Saya hapus dulu yang lainnya supaya lebih mudah. Oke, ini saya sudah hapus Kubernetes Services. Misalnya kita taruh di Southeast Asia ya. Mana sih Southeast Asia? Nah, ini ya Southeast Asia. Kita masuk ke tier yang standar. Ada juga tier yang free ya teman-teman ya. Untuk non-production. Nah, kita akan create misalnya 3 cluster. Taruhlah kita create 3 cluster. Teman-teman bisa lihat biayanya berapa ya. Oke, kemudian kita pilih sistem operasi Linux misalnya atau Windows juga nggak ada masalah ya. Kalau kita pilih Linux, kita mau berapa CPU per instance-nya, per node-nya. Oke, misalnya 3,5 GB ya. Virtual mesinnya ada berapa? Misalnya kita buat 1, maka kita lihat di sini per bulannya kira-kira 87,6 ya. Nah, ini untuk apa nih? Untuk biayanya. Jadi totalnya ditambah AKS-nya, cluster management-nya, cluster management node dan AKS itu sekitar 300 US dollar. Ini kalau kita pakai Azure Kubernetes Services ya, Azure Kubernetes Services. Oke. Kalau kita pakai Container Services, teman-teman bisa lihat kita lakukan hal yang sama. Southeast Asia, Linux, container groupnya 1, duration-nya misalnya kita buat duration-nya adalah, nah kalau dilihat ini kayaknya container instance ini sifatnya seolah-olah serverless ya. Misalnya kita duration-nya adalah 24 jam ya. Atau enggak kita buat 30 hari. Oke, teman-teman bisa lihat dengan memori tadi kita samakan aja ya biar fair ya. 3,5 giga 135. 3,5 giga. Oke. Dengan 2 vCPU.
Oke, nah itu teman-teman bisa lihat. Biayanya adalah sekitar 86,8 versus 306, tentu lebih mudah Azure lebih murah Azure Container Services. Dan yang terakhir kita bicara Container Apps. Kita balik lagi ke Southeast Asia. Plan type-nya bisa consumption atau dedicated. Ini yang menarik ya. Jadi bisa consumption, dedicated. Kalau consumption hanya by call aja ya. Nah, kalau di sini Azure Container Services akan selalu berjalan. Kalau ini seperti serverless ya kalau kita milih consumption. Ya. Kalau kita pilih dedicated ya nanti akan balik lagi seperti ini ya. Oke. Nah, kalau kita pilih dedicated kita pilih, nah ini teman-teman bisa lihat tuh ya. Itu nggak ada pilihan 2 CPU ya. Jadi adanya yang 4 gitu ya minimal. Jadi kalau kita bias request ya, jadi ini harus dihitung berdasarkan request. Taruhlah kita satu hari requestnya ada 1000 dikali 30 berarti 30.000. Anggap aja kita punya 30.000 request. Nah, ini ya 30.000. Nah, 30.000 request. Nah, teman-teman lihat tuh kalau 30.000 request mahal banget ya. Nah, mungkin nggak 30.000 request. Sorry, teman-teman harus tahu tuh kalau satu kali million. Berarti kita anggap aja jadi per kali 1 juta ya, teman-teman. Nah, ini ya. Kalau bisa dilihat sih ini CPU-nya misalnya kita pilih 2, memorinya kita set 4 ya. Nah, oke. Nah, gitu. Oke. 2 millionnya free. Nah, itu ya. 2 millionnya free. Anggap aja kita punya 10 million ya. 10 juta. Oke. Ya, teman-teman bisa lihat murah banget ya kayaknya kalau seperti ini. Ya, karena kontainernya eh apa? Cukup murah gitu ya. Jadi dia cuma serverless aja. Kalau kita ubah jadi dedicated jadi mahal banget ya. Nah, ini jadi dedicated atau dynamic session. Nah, ini ngikuti dynamic sessionnya ada berapa gitu ya. Nah, jadi secara sederhana kalau kalian pengen cari a really cost effective solution, pilih Azure Container App. Kalau kalian perlu yang lebih stable untuk production, saya sarankan Azure Container Instance. Kalau kalian pengen yang open source, kalian pilih Azure Kubernetes Services. Kira-kira itu yang kita bahas hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.